Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Ayu Nur Sawitri. Saya dari kelompok 11 mata kuliah Teori Akuntansi Syariah. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai nilai tambah syariah. Yang pertama yaitu mengenai nilai tambah dalam akuntansi syariah. Ada 3 komponen laporan keuangan tambahan bagi perusahaan Islami. Yang pertama yaitu neraca nilai sekarang, laporan nilai tambah, dan laporan pertanggungjawaban sosial. Laporan nilai tambah menurut Sri Nurhayati adalah sebagai pengganti laba rugi atau sebagai laporan tambahan atas neraca dana laporan laba rugi. Sedangkan menurut Triwono, konsep nilai tambah syariah merupakan nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual yang diperoleh, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang halal. Dalam melakukan operasional bisnis secara syariah, pengakuan pendapatan dan biaya realisasi harus berdasarkan pada prinsip halal dan thayyib. Hal tersebut merupakan bentuk output yang proses pembentukan pendapatannya menghilangkan unsur riba dan konsep penandingannya harus memenuhi aspek keadilan. Konsep lain yang tidak kalah penting adalah konsep pendistribusian pendapatan. Konsep pendistribusian pendapatan dalam Islam haruslah sesuai dengan syariat Islam. Nilai tambah syariah bila dilihat lebih jauh juga masih melihat syariat enterprise theory sebagai basis akuntansi syariah idealis yang memiliki asumsi dasar bahwa manusia sebagai khalifatullah fil ard. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi adalah sebagai khalifah, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam, termasuk dalam hal pencatatan laporan keuangan. Syariah Value Added Statement atau SVAS dianggap lebih sesuai dengan aktivitas ekonomi Islam yang adil dan beretika, serta sejalan dengan tujuan akuntabilitas dari akuntansi syariah, khususnya pendapatan dan beban yang harus ditanggung oleh publik. Dengan digunakannya syariat sebagai dasar pelaksanaan muamalah, terutama dalam pencatatan laporan keuangan, maka akuntabilitas dan ketundukan pada Tuhan dapat diwujudkan. Ada beberapa perbedaan akun-akun menurut Nadia J dan Heri pada laporan nilai tambah syariah dan pada laporan laba rugi. Yaitu pada akun laporan nilai tambah syariah itu terdapat harga pokok input, zakat sebesar 2,5% dari total nilai tambah, nasabah bagi hasil, total nilai tambah dalam distribusi. Sedangkan pada akun laporan laba rugi itu hanya terdapat total beban operasional lainnya dikurangi dengan beban tenaga kerja yang sudah ditambah dengan depresiasi. Yang kedua yaitu total hak pihak ketiga atas bagi hasil. Yang keempat itu laba kotor, dan yang kelima adalah laba bersih. Laporan nilai tambah syariah merupakan perwujudan dari kepedulian manajemen terhadap pihak-pihak lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses mendapatkan nilai tambah syariah. Kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk kesediaan manajemen untuk mendistribusikan nilai tambah kepada seluruh pihak dengan adil. Pihak-pihak tersebut yaitu nasabah yang telah menggunakan jasa-jasanya, karyawan yang telah mencurahkan daya dan upaya agar perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, dan pemerintah melalui pajak, pemilik modal melalui dividen, dan masyarakat melalui zakat dan lingkungan sekitar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.